Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian, marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halalan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak hadirin sekalian, pengajian kita pada malam hari ini tentu meneruskan dari apa yang kita bahas pada pengajian yang lalu. Pada pengajian yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan yang terkait dengan zakat fitrah. Maka terkait dengan zakat yang wajib itu sudah kita bahas semuanya. Sebelum Ramadan kemarin kita sudah menyelesaikan zakat yang terkait dengan harta, zakat yang terkait dengan hewan ternak dan seterusnya. Kemudian setelah Idul Fitri kemarin kita membahas tentang zakatul fitri. Maka pada malam hari ini kita akan masuk bab yang baru, yaitu babu shadaqatit tatawwu. Bab yang membahas tentang sedekah, infak
yang bersifat tatawu. Tatawu itu adalah semua pekerjaan yang menggambarkan ketaatan kepada Allah, tetapi pekerjaan tersebut tidak masuk dalam kategori wajib. Jadi kalau sholat itu ada sholat yang namanya sholat wajib, ada sholat yang namanya sholat sunnah. Maka di dalam zakat dan sedekah pun ada yang bersifat wajib, kayak kemarin zakat harta perniagaan, zakat uang, zakat emas, zakat binatang ternak, zakat tanaman, kemudian juga zakat fitrah. Maka zakat dan sedekah ini ada juga yang bersifat sunnah atau bersifat tatawu. Kalau dikerjakan itu tentu memiliki pahala, keutamaan dan keistimewaan. Kalau ditinggalkan, orang tadi juga tidak mendapatkan dosa. Ini adalah shadaqatut tatawu, tetapi sangat didorong dan dianjurkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Misalnya kalau Bapak membuka di surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man zalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathiratan. Kata Al-Quran, man zalladhi yuqridullaha qardan hasana. Siapa orang yang mau yuqrid? Yuqrid itu meminjamkan. Ini bukan berarti Allah itu miskin pinjam uang. Tetapi ini adalah gambaran tentang metafora majas. Allah ingin menggambarkan agar orang itu terdorong. Kata Allah, siapa orang yang mau meminjamkan kepada Allah begitu banyak kebaikan, qardon hasanan, nanti ibarat orang yang melakukan transaksi utang piutang, bayarnya itu jangan kamu ragu-ragu. Allah itu maha kaya. Kalau kamu bersedekah satu, Allah bisa balas berlipat ganda tanpa pernah kamu bayangkan. Kayak di dalam Al-Quran misalnya, Allah mengimpamakan lagi mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersedekah itu jangan pernah melihat jumlahnya, tetapi karena ini dipersembahkan untuk Allah, orang yang bersedekah satu, kata Allah itu kamathali habbatin, kayak orang yang nanam satu biji-bijian, dilempar biji-bijian bibit ini ke dalam tanah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Nanti dari bibit yang satu itu kita lempar, tumbuh satu batang pohon. Batang pohon ini memiliki 7 cabang. Fi kulli sumbulatin, nanti pada satu dahan, satu cabang itu ada 100 lagi buah-buahannya misalnya. Maka dari yang satu Allah lipat gandakan jadi 7, Allah lipat gandakan jadi 100, Allah lipat gandakan jadi 700. Itu nanti ditutup ayat tersebut, Allah itu bisa melipat gandakan sebesar apapun untuk siapapun, karena Allah itu adalah Tuhan yang maha kaya. Maka di sini bapak-bapak, dorongan orang untuk berinfak itu dicatat dalam banyak ayat Al-Quran dan juga dalam banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita baca hadis yang pertama.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluhu. Fadzakarul hadisa. Ini hadisnya kan panjang, Pak. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluhu. Itu lengkapnya itu ya. Kalau kita lihat imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi wa rajulani tahabba fillahi idza jtama'a wa tafarraqa wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullaha. Ya, kemudian hadis yang kita mau bahas, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang keistimewaan sab'atun. Ini ada yang menafsirkan sab'atu ashkhas. Ada 7 orang. Ini kalau belajar ilmu usul fikih, mafhumul adat itu bukan dalil. Artinya kalau hadis ini menyebutkan ada 7 orang, itu tidak terbatas pada 7 itu. Bisa jadi ada kelompok lain, bisa jadi ada golongan lain yang tidak disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Hadis ini hanya ingin menyebut keistimewaan 7 orang yang akan disebutkan oleh Rasulullah. Kata Nabi, sab'atun, ada 7 orang, yudhilluhumullah, yang akan Allah berikan payung, fi dhillihi, pada payung Allah, yauma, nanti mau dipayungi nih 7 kelompok orang ini oleh Allah dengan payungnya Allah, yauma, pada hari la dhilla, di mana orang itu tidak bisa berlindung, nggak punya payung, nggak ada rumah, nggak ada tempat berteduh, illa dhilluhu, kecuali hanya peneduh yang Allah berikan. Jadi di sini nanti bapak-bapak secara singkat tafsirnya itu ada 2. Ada ulama yang menafsirkan bahwa 7 kelompok ini nanti akan dipayungi oleh Allah di bawah payung arsy-nya Allah. Arsy-nya Allah itu apa? Nggak usah ditanya itu. Itu termasuk al-imanu bil ghaib. Allah bercerita ada makhluknya yang besar, yang agung, namanya arsy. Bagian dari keimanan kita percaya. Kalau Bapak mau tahu arsy itu kayak apa, sederhana. Sholatnya beres, puasanya beres, zakatnya beres, hajinya beres, hidupnya beres. Hablun minallahnya bagus, hablun minannasnya bagus, taubat kepada Allah, mati husnul khotimah. Pasti nanti ngelihat apa itu? Arsy dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang tafsir pertama itu ada dalam lindungan arsy Allah. Tafsir yang kedua, ini lindungan ini bukan bersifat fisik, tapi bersifat non fisik. 7 kelompok ini akan ada di bawah perlindungan Allah. Cara Allah melindungi itu urusan siapa itu? Allah. Kan bisa saja bapak-bapak, kalau kita lihat di dunia saja, orang itu menyikapi satu hal bisa berbeda-beda. Ada orang di Jakarta, itu tidurnya AC-nya kalau nggak kenceng nggak bisa tidur dia. Karena udaranya apa itu? Panas. Tapi saya dulu di pesantren Darur Rahman itu punya guru, Pak.
Orang Jawa kalau tidur itu di Senopati dulu itu ndak pakai kipas angin, ndak pakai AC, selimutan. Saya bilang ya Allah, saya pakai AC aja ndak selimutan. Orang ini ndak pakai AC, selimutan. Kata saya panas, kata dia dingin ini. Saya berpikir di situ, ini Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Bahwa Allah itu kalau mau mendatangkan rasa adem kepada orang, itu tidak selamanya pakai kipas angin. Tidak selamanya pakai apa ini? AC. Ada orang yang modelnya begitu. Kalau dia pulang kampung dulu naik bis, itu karena bisnya semua pakai AC, itu sudah kayak orang yang ada di kutub selatan itu Pak. Jaketnya itu sampai pakai cadar dia, tidak mau kelihatan karena nggak kuat apa itu, dingin. Apapun, ini dimaknai betapa beruntungnya 7 kelompok ini. Dia nanti akan mendapatkan perlindungan Allah. Kalau sudah Allah yang melindungi, apapun yang terjadi pada hari kiamat, itu kan makhluk Allah. Bapak bisa nanti lihat, nanti malaikat kan cerita itu sama Rasulullah. Kalau sudah hari kiamat, matahari itu akan Allah apakan itu? Dekatkan kepada manusia di padang mahsyar. Jaraknya itu dekat sekali. Ada yang mengatakan sampai sekedar panjangnya apa itu? Tombak. Matahari sedekat itu kita bayangin panasnya kayak apa. Tapi matahari itu sehebat-hebatnya, dia makhluknya siapa itu? Makhluknya Allah. Kalau sudah ini ada dalam lindungan Allah, Allah katakan kepada semua yang ada di alam semesta, saya cinta sama hamba saya ini. Biar malaikat Malik yang dahsyat penjaga neraka, dia pasti tunduk. Bukan karena orangnya, tapi orang ini menjadi kekasih Allah. Maka 7 golongan ini pasti istimewa. Karena di saat orang lari ke kanan, ke kiri, panik, keadaan yang luar biasa pada padang mahsyar, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Bapak bisa lihat itu ya. Hari itu orang ketika dibangkitkan, itu rasanya kayak ada di mana ini? Di bumi. Tetapi perasaan akalnya semua mengatakan ini bukan bumi yang kemarin. Ini perasaannya apa ini? Lain. Hari itu dahsyatnya padang mahsyar hanya bisa dihadapi dengan orang-orang yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Ya orang yang tunduk kepada Allah. Maka di dalam ayat Quran yang lain itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah wal ardu jami'an qabdatuhu biyaminihi was samawati matwiyatun subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ada orang ketika hidup di dunia itu wa ma qadarullah haqqa qadrih, tidak menghargai siapa ini? Allah. Orang yang menghina Allah itu bukan cuman penista agama. Orang yang besok tidak percaya makan atau nggak makan. Orang yang meragukan rizki Allah itu juga orang yang menista agama. Tapi kita kadang-kadang menista agama itu hanya dilihat dari orang yang menghina agama, orang yang menghina simbol agama. Begitu besok kita nggak yakin saya ini makan apa, dia lupa dengan firman Allah, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Kalau di dalam hatinya ada Allah, orang itu benar-benar mengerti tentang Allah, kata Riyadhus Shalihin, itu nanti dia bisa seperti burung, pagi-pagi keluar dari sarangnya cari makan dalam keadaan lapar, sore balik ke kandangnya dalam keadaan apa ini? Kenyang. Maka di sini bapak-bapak, kata Quran, Allah nanti berkuasa loh. Ingat ada hari kiamat, wa ma qadarullah haqqa qadrihi, padahal wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati biyaminihi. Nanti bumi itu ada dalam kekuasaan Allah.
Ya, wassamawat, langit yang kayak begini hebatnya itu matwiyat. Kalau Allah mau tekuk selesai beres itu. Manusia tidak mau apa ini? Mau menghargai dan tunduk kepada Allah. Maka di sini hari yang sangat menegangkan itu Bapak-bapak, itu hanya bisa kita hadapi kalau kita melakukan amal-amal soleh yang disebutkan di dalam apa ini? Hadis. Ini saya baca singkatnya tabarrukan. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Ini pemimpin nanti itu mau dari presiden, menteri, menko, menteri, gubernur, bupati, wali kota. Nanti pada hari kiamat ingat loh, ada keadaan yang sangat mengerikan. Panasnya luar biasa. Bukan sekedar membakar tapi juga menghancurkan. Saat itu wahai pemimpin, hanya sifat keadilanmu kepada rakyat yang akan menyelamatkan hidupmu kelak dalam kehidupan yang abadi di alam apa ini? Akhirat. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasabun nasya'a fi ibadatillah. Orang yang hidupnya itu tumbuh berkembang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya itu selalu teringat dengan masjid. Ini namanya pekerjaan yang paling afdol itu merindukan sholat setelah sholat. Jadi setelah duhur itu, ya Allah, tidak bisa sholat saya ini, sholat fardu. Kenapa? Belum waktunya asar. Kangen sama rasa waktu apa ini? Asar. Kalau kita sebaliknya, ya Allah jangan asar dulu, saya mau tidur, kan begitu. Nah ini namanya kita tidak mu'allakun bil masajid. Kemudian warajulani. Nah ini penting lagi nih. Dua orang nih Pak, laki perempuan sama lah. Tahabba fillah, itu saling mencintai, berteman, bersahabat. Itu berteman, bersahabat itu fillah, karena Allah. Kalau temannya itu orang yang taat kepada Allah, maka dia cintai temannya. Tapi kalau temannya tidak taat kepada Allah, sedekat apapun, maka dia berpisah dengan temannya. Ini susah. Kita kadang-kadang berteman itu karena duit. Sering ngajak traktir, biar dia tidak sholat juga tidak apa-apa. Biar dia tidak puasa juga nggak apa-apa. Biar dia fasik juga nggak apa-apa. Dibela mati-matian depan orang karena persahabatannya dibangun atas dasar manfaat dunia. Itu kelompok yang selanjutnya. Kemudian ada orang da'at humra'atun, diajak berzina sama perempuan zatu mansibin, perempuan yang punya status sosial yang tinggi, wajah malin, cantiknya luar biasa. Jawabannya cuma satu, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian selanjutnya nanti ada rajulun dzakarallaha khalian, orang yang zikir kepada Allah sendirian bisa nangis, ya itu pahalanya besar. Kalau nangis di masjid belum tentu Pak, ya kadang-kadang mau dibilang wah ini orang khusyuk, ini orang yang qalbunnya khasyiah kepada Allah. Tapi orang yang nanti dapat perlindungan Allah itu orang yang menangis ketika zikir kepada Allah dalam kesendirian. Itu yang 6. Yang 7 ini yang mau kita apa ini? Kita bahas pada pengajian kita malam hari ini. Siapa orang yang istimewa ini diantaranya? Warajulun, dan seorang laki-laki, ini perempuan juga termasuk, tasaddaqa, yang dia bersedekah, bisodakotin dengan satu sedekah, fa'akhfaha, sedekahnya itu dia umpetin. Artinya dia melakukan sedekah itu tidak dipamerkan di depan orang, tidak ada yang tahu. Ini gambarannya kata Rasulullah, hatta la ta'lama, sampai-sampai nggak tahu. Apa yang nggak tahu? Shimaluhu, tangan kirinya, ma apa-apa tunfiku yang diinfakkan oleh yaminuhu, tangan kanannya. Maksudnya apa? Orang tuh kalau bersedekah, ini yang paling afdol adalah shadaqatus sirri.
Sodakohnya itu dalam sembunyi-sembunyi, nggak ditampilkan kepada orang, tapi sampai betul kepada siapa ini? Orangnya. Itu dalam riwayat hadis hasan lainnya dikatakan sodakotus sirri. Orang yang suka sedekah dalam keadaan diam-diam, tidak pamer, apalagi kalau sedekah terus dijadikan konten, ya, masukin YouTube, masuk Instagram, itu bukan lagi sedekah yang diharapkan, sedekah yang dilakukan dalam kesendirian, langsung kepada orangnya. Begitu sedekah, orangnya langsung pergi, nggak mengharapkan ada rasa terima kasih, penghargaan dan sebagainya. Itu di dalam hadis tutfi'u ghadabar rabbi. Itu bisa memadamkan murkanya Allah. Jadi api neraka itu, Pak, yang panas hebat membakar, itu bisa dipadamkan. Bukan pakai air, bukan pakai pemadam kebakaran, bukan pakai pasir basah, tapi dipadamkan dengan yang namanya sodakotus sirri. Sodakotus sirri itu caranya banyak. Dulu Imam Ali Zainal Abidin, Ali ibn Husain bin Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ini cucunya Sayyidina siapa ini? Ali, yang namanya Ali Zainal Abidin. Ini bapak-bapak, dulu di Madinah, ini manaqib beliau ini mutawatirah. Di Madinah itu banyak orang miskin. Kalau menjelang subuh mau keluar ke masjid, itu kaget, Pak. Karena di pintu-pintu mereka itu sudah banyak makanan. Tanpa mereka pernah tahu siapa ya yang nganterin makanan kemana ini, ke depan rumah-rumah mereka. Hingga pada satu hari Sayyidina Ali Zainal Abidin ini wafat. Begitu wafat, maka berhenti itu sedekah-sedekah itu. Kok nggak ada ya yang sedekah-sedekah? Padahal dari kemarin lancar. Orang baru ingat, loh ini kan kemarin Imam Ali Zainal Abidin wafat. Jangan-jangan beliau kemudian dibuktikan oleh yang memandikan jenazah. Ini aib kan tidak boleh diceritakan, tapi untuk kebaikan diceritakan. Iya, kaget. Imam Ali Zainal Abidin itu tampan, kulitnya mulus, tetapi di punggungnya seperti ada banyak lecet. Kata yang memandikan, seperti orang yang sering memanggul beban yang berat. Maka boleh jadi setiap malam beliau tidak menyuruh siapa-siapa, tapi beliau angkat sendiri dalam gelapnya malam, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan itu. Itu namanya Imam Ali Zainal Abidin. Itu rasanya sulit, Pak, untuk dilakukan hari ini. Kita kalau sedekah itu kepengennya diumumkan sekampung, kalau perlu se-Indonesia tahu kalau saya itu orang dermawan, banyak sedekahnya. Tapi orang soleh dulu itu bersedekah itu dalam kesendirian. Itu contoh satu, Pak. Dulu guru saya waktu ngaji ini di Mesir itu cerita. Di Mesir itu ada orang bertetangga, satunya tukang daging, satunya itu pelukis. Ngelukis bunga-bunga untuk ditempel di perkantoran. Itu orang ahli melukis, rosam yang uangnya banyak. Tukang daging yang di sampingnya itu, ini tokonya, rukonya lah ya, itu dempetan, Pak. Dempetan begini. Yang tukang daging ini terkenal, Pak, sebagai ahli dermawan. Jadi kalau ada orang miskin beli daging ke situ, itu dikasih kadang-kadang gratis. Atau misalnya ada orang datang bawa 50.000, kelihatan miskin, dikasih langsung daging 1 kilo, bukan harganya. Maka orang kemudian di kampung itu bilang, Masya Allah, tukang daging ini dermawan betul. Ngeledek, Pak, membuli sama tukang lukis ini. Ente kerjanya enak, lukis-lukis, dingin, adem, nggak pernah sedekah. Itu tukang lukisnya diem aja, senyum aja, yang lukis terus. Kata orang, dasar hatinya sudah mati. Karena pelukis itu kalau sudah bagus kan lukisannya harganya Pak? Mahal. Hingga satu hari pelukis ini meninggal. Begitu pelukis ini meninggal, ada yang berbeda di toko daging. Begitu besoknya orang ini meninggal, tukang daging itu, kalau orang bawa 50.000 misalnya sekarang, ya dikasih 1/4 kilo.
Kata orang-orang, kok begini sekarang? Cepat sekali kamu berubah. Orang miskin datang nggak bisa, harus bayar, nanti saya bangkrut. Kata orang-orang, kamu bertahun-tahun melakukan itu kan nggak bangkrut-bangkrut. Enak aja kata dia. Kalian nggak tahu bahwa yang melunasi kekurangan harga daging itu ya pelukis di samping saya ini. Dia setiap hari itu minta laporan sama saya. Berapa orang miskin yang kamu kasih daging? Berapa anak yatim yang kamu kasih diskon? Saya tidak pernah memberi secara gratis. Saya tidak pernah memberi diskon kepada orang miskin. Tapi kekurangan setiap hari dari omset dagang saya dibayar sama siapa ini? Pelukis. Ini kan luar biasa, Pak. Kalau saya dibully kayak gitu nggak sabar. Saya bilang, lu nggak tahu aja. Gua itu yang bayarin samping. Tapi itu dia bawa sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang seperti itu tahu betapa istimewanya shadaqatus sirri. Di Madinah lain lagi. Ada orang cara shadaqatus sirrinya itu lebih unik lagi, Pak. Ada orang kaya punya toko gitu. Satu hari ada orang kelihatan miskin. Masuk ke toko itu di musim dingin mau beli selimut. Ya, selimut di Saudi itu yang halus, yang buatan Turki. Itu harganya kadang-kadang sampai $100, 300 real, kadang 250 real, kadang-kadang sampai 500 real yang tebal, yang enak dipakai di musim apa ini? Dingin. Ya kalau selimut yang putih garis-garis hitam itu kalau dipakai di musim dingin malah jadi masalah, Pak. Karena selimutnya ikut dingin itu. Ya. Jadi sudah dingin tambah apa ini? Dingin. Jadi selimut yang halus itu dan tebal. Masuk orang miskin ini. Nanya, kebetulan yang ditanya itu yang punya toko. Dia bilang begini, Tuan, saya punya uang 100 real. Dan saya butuh 4 selimut. Di toko Tuan ini ada nggak selimut yang harganya 25 real? Karena anak istri saya 1, anak saya 3. Saya mau beli selimut ini yang harganya 25 sajalah. Sekedar untuk menutupi dan mengurangi rasa apa ini? Dingin. Kata orang punya toko, ada. Malah kami sedang promo ini. Kalau beli 4 dapat 1. Kalau beli 4 dapat apa ini? 1. Senang betul orang tadi. Jadi Tuan, ini ada selimut harganya 25 real. Kalau saya beli 4, saya bayar 100, saya pulang bawa 5. Iya. Dikasih Pak selimut. Yang harganya apa ini? Mahal. Si orang miskin ini kan nggak pernah ke toko, nggak tahu harga mahal itu, nggak tahu. Dia pulang sambil menggendong selimut itu, terima kasih Tuan, toko Tuan ini luar biasa, toko murah, sehingga saya bisa membeli untuk anak istri saya, bahkan bonusnya bisa saya apa ini? Saya pakai nanti malam juga. Anak buahnya bilang, Tuan, bukankah selimut itu harganya 300 real? Kalau Tuan jual 5, itu 1.500 real. Mengapa Tuan relakan hanya orang tadi membayar 100 real? Apa jawaban orang tadi? Demi Allah, saya sebenarnya nggak mau ngambil yang 100 itu. Untuk apa sih uang 100 real buat saya? Tapi kalau orang tadi saya tunjukkan harga aslinya, kemudian saya kasih ke orang tadi, maka boleh jadi orang tadi akan merasa rendah diri di hadapan saya, malu dia sebagai pengemis, dikasih apa ini? Dikasih selimut. Coba kau lihat tadi, dia keluar dari toko kita, itu merasa apa itu? Beli. Nggak merasa apa itu? Ngemis. Itu bapak-bapak, kata ulama, rahasianya shadaqatus sirri itu lebih afdal daripada sedekah yang terang-terangan. Kenapa? Karena sedekah sedekah yang diam-diam itu menjaga harga dirinya orang miskin. Jadi kalau ada masjid sampai orang miskin disuruh antri, ada orang kaya bagi zakat sampai orang miskin disuruh antri, kepanasan, dorong-dorongan, itu baru ngerti bab zakat.
tapi tidak ngerti menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Seolah-olah orang itu harus baris depan rumahnya meminta belas kasihan. Jangan-jangan saat kita memberi kepada orang tadi, kemudian kita punya rasa kesombongan istilah, kalau bukan karena saya, kamu tidak makan. Dia lupa bahwa apa yang ada pada kekayaannya itu juga dia dapatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi namanya seni bersedekah, Pak. Sedekah itu bukan cuma sedekah beras. Sedekah itu bukan cuma sedekah uang. Sedekah itu bukan cuma sedekah daging, tapi perlu juga sedekah hati. Kita ini jarang, Pak, sedekah hati. Sedekah uang itu mungkin menggembirakan fakir miskin. Sedekah nasi itu mungkin mengenyangkan perut yang lapar. Tapi sedekah hati itu, Pak, menggembirakan hati orang tanpa dia harus perlu merendahkan dirinya di hadapan orang yang apa ini? Yang mampu. Dulu Syekh Ali Tontowi itu di Jeddah tinggalnya. Itu orang yang suka jalan keliling dunia. Beliau itu kalau bersedekah itu luar biasa. Dalam satu kisah, ini ada murid beliau itu mengisahkan begini. Beliau itu bikin acara sekeluarga, acara keluarga lah, keluarga besar maksudnya. Makan-makan, Pak. Makan-makan di Jeddah di rumah beliau. Selesai makan-makan, kan ada apanya itu? Sisanya. Sisanya itu ya seada-adanya tinggal dirapikan saja di nampan. Tapi kan kelihatan kalau itu sudah barang apa itu? Sisa. Karena kalau nampan nasi misalnya cukup untuk 5 orang, 6 orang. Tahu-tahu sudah dimakan. Walaupun sisanya cukup untuk 2 orang. Tapi kan jumlahnya pasti apa ini? Kelihatan berkurang. Maka anak perempuannya itu sudah dirapikan, Pak. Sudah pantas sebetulnya. Tapi dengan nampan yang apa ini? Yang besar. Nasinya kelihatan sudah lebih apa ini? Berkurang. Kata ayahnya, anakku, itu nasi mau dikemanakan? Ya saya mau kasih, Pak. Di depan itu kan ada security, mohon maaf satpam lah, yang jaga komplek perumahan kita kasih lah. Kata ayahnya, jangan begitu. Ngasihnya bagaimana? Ambil nampan. Ya, dari satu nampan itu dikasih piring, dikasih gelas, dikasih sendok, dikasih tisu, disiapkan untuk orang per orang, bukan lagi di dalam satu apa ini? Nampan. Ayahnya tanya, itu nasi, sisa itu cukup untuk berapa orang? Ya cukup, Pak, untuk 10 orang. Kalau gitu ambil 10 apa itu? Nampan. Ambil 10 piring, ambil 10 sendok, ambil 10 gelas, ambil 10 tisu, ambil 10 pisang, ambil 10 apa ini? Wortel. Apel. Begitu buahnya ditata, nasinya di piring yang bagus, seolah-olah itu memang makanan untuk apa ini? Hidangan aslinya. Dikasih kepada siapa ini? Orang yang mungkin dikasih sisa saja sudah senang. Apalagi dikasih dalam bentuk seolah-olah masih baru. Apa kata Syekh? Kalau kamu kasih seperti itu, maka mereka ketika makan akan mengucapkan Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah sebagai orang fakir. Kalau kamu kasih seperti kita menyediakan kepada tamu, maka orang tadi mengatakan Alhamdulillah, kami diingat dan diperlakukan seperti keluarga besar Syekh, makan dengan makanan yang sama dengan yang mereka makan. Ini juga bagian dari sedekah sirri, karena niatnya kan sedekah itu bukan sekedar ngasih apa itu makanan, tetapi sedekahnya dikemas seolah-olah mereka-mereka yang tidak diundang tadi menjadi bagian dari undangan. Ini bapak-bapak sekalian keistimewaan. Jadi pekerjaan itu semakin kita lepas dari manusia, itu akan menjadi semakin apa ini? Afdal. Tapi hari ini kan banyak yang berkurang, Pak. Orang kadang-kadang mau ngasih iftar. Afdal itu loh, Pak. Orang puasa dikasih apa ini? Berbuka. Tapi bawa wartawan, bawa kamera, terus ditulis sahur on the road misalnya. Masuk TV, bagi-bagi nasi. Itu bukan sesuatu yang apa itu? Yang diistimewakan di dalam agama. Jadi agama selalu mendorong sedekah itu dilakukan secara diam-diam karena menguntungkan dua pihak. Orang yang memberi sedekah untung karena dia bisa dididik
dijauhkan dari sifat riya. Sementara yang menerima itu diuntungkan karena mereka tidak perlu menjaga air mukanya sebagai orang miskin yang harus antri di hadapan orang kaya. Tetapi ulama ketika membaca ayat Al-Quran misalnya, in tubdus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Agama mengatakan berinfak terang-terangan itu boleh, tetapi kalau kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada fuqara secara diam-diam seperti penjelasan saya tadi, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik. Maka ulama mengatakan ada sedekah, Pak, yang harus disampaikan secara terang-terangan, adalah sedekah untuk menghilangkan prasangka buruk dari orang lain. Jadi kalau bapak ini kaya, terkenal di kampung nggak pernah zakat gitu misalnya, maka bapak perlu apa ini? Zakat. Terang-terangan datang ke masjid, ini zakat saya ya. Nah, kenapa? Supaya orang nggak apa itu, nggak buruk sangka. Karena kalau bapak nanti zakatnya bapak sembunyikan juga, nanti orang ngomong dasar orang pelit, nggak pernah kedengeran zakat. Nah, ketika ada suara seperti itu, perlu bapak menegaskan bahwa saya sudah zakat, saya sudah infak, supaya orang lain tidak jatuh pada dosa besar, berghibah, menggunjing dan buruk sangka kepada saudaranya sesama apa ini? Muslim. Tetapi kalau ada orang yang sudah tidak meragukan kedermawanan saya, maka saya tidak perlu mengumumkan apa-apa yang saya infakkan buat saya yang terkenal di masyarakat bahwa orang itu pasti sudah zakat, orang itu pasti sudah sedekah, orang itu agamanya benar dan baik, maka saya tidak perlu untuk mengumumkan sedekah saya, karena boleh jadi pada kondisi seperti itu justru saya yang akan rugi karena terjerumus ke dalam sifat riya. Ini adalah shadaqatus sirri beserta keistimewaannya. Ini bapak-bapak, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan shadaqatus sirri. Nah, yang tidak boleh lagi itu shadaqatus sirri ke janda muda. Itu biasanya diem-diem karena takut istrinya, takut Pak RW, takut masyarakatnya. Tapi maksudnya di sini karena satu dengan mulai ketawa ini. Jadi shadaqatus sirri itu adalah yang normal, bukan diam-diam karena takut. Ini kadang-kadang kan mau nyantuni ibunya anak yatim yang cantik, terus diam-diam. Begitu ditanya sama istrinya, abang kok sedekahkan sama itu, nggak bilang-bilang sama saya. Oh, lo nggak ngaji di Hayatul Islam minggu kemarin. Shadaqatus sirri itu Pak kepada orang. Tapi kalau kepada istrinya, enggak shadaqatus sirri Pak, ngomong. Itu ada tetangga nggak punya itu ya, saya bantu. Karena nggak akan ada riya antara suami dengan apa ini? Istri. Kalau bapak shadaqatus sirri ketahuan belakangan, bapak dapat istimewa shadaqatus sirri, tapi istrinya minggat dari rumah Pak. Ya, ini perlu saya luruskan mungkin karena nanti lupa. Oh, terus keuangan bapak disembunyikan kepada istrinya. Kenapa? Ini shadaqatus sirri. Kalau ke masjid tidak apa-apa. Tahu-tahu istrinya tahu ini apa transferan bank kan transfer pakai m-banking itu termasuk shadaqatus sirri Pak. Karena nggak ada yang tahu kecuali handphonenya kan. Terus dia transfer begini, akhir bulan istrinya ngecek Pak kan mutasinya kemana aja tuh. Ini ada nama janda di kampung saya. Abang kok nggak ngomong? Jangan saya dijadikan tameng. Mestinya lo ngaji. 31 Juli 2022 itu di Hayatul Islam diajarkan bahwa sedekah yang paling istimewa itu sedekah diem. Ini kalau nggak saya jangan sampai nanti ya bapak-bapak shadaqatus sirri dapat pahala, saya dapat dosa ngerusak rumah tangga bapak-bapak karena pemahaman yang salah. Ngomong sama istrinya, ini uang ya, gaji saya sekian, yang sekian saya mau infakkan. Istrinya nanya, infak ke siapa aja bang? Nggak perlu tahu. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar Rabbi. Kalau betul ya, ini betul-betul shadaqatus sirri, saya ikut bertanggung jawab Pak.
Tapi kalau 80% dari sedekatus sirrinya ini ke janda yang umurnya masih 20 tahun tanpa anak, ya, bapak-bapak sudah di atas 40 tahun, saya tidak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pentingnya ngaji, ya. Kalau cuman sedekatus sirri, nanti orang ingatnya nikah sirri. Wah, nikah sirri itu temannya adalah sedekatus sirri. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian malam hari ini. Insya Allah nanti minggu depan ini masih berbicara tentang keistimewaannya infak kepada orang-orang yang membutuhkan, bahwa orang yang baik dengan sesama manusia, bahkan nanti ada yang boleh disampaikan kepada orang yang non muslim, bersedekah itu kalau dilakukan dengan niatan yang tulus, nanti balasannya itu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan dari semua yang kita baca, dari semua yang kita lihat, dari semua yang kita dengar, semakin meneguhkan keimanan, keislaman serta keihsanan kita semua. Mudah-mudahan dari semua yang kita lakukan di Masjid Hayatul Islam ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kita fid dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahribna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.